Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi di sini seperti biasa di channel ngobor Ya. dan ada Mas Ayung di sini yang seperti biasa akan menceritakan sesuatu yang horor-horor tentunya ya Mas Ayung ya. Iya, betul sekali. Ya, dan monggo Mas Ayung barangkali mau bertegur sapa dulu sama kawan-kawan di sana. Baiklah, terima kasih Bang Ogan atas tadi ya awalannya pembukaannya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua, ada Bang Ogan, ada saya di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Ya. Semoga masih selalu semangat ya Bang ya. Terima kasih sekali untuk teman-teman atas semua dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga sebaliknya ya ada kebaikan juga untuk kawan-kawan semua hari ini dan seterusnya ya Bang ya. Amin. Kita di ngobor, kita akan mulai cerita ya Bang. Situ yang mau cerita apa diriku Bang? Mau cerita, bingung. Aku mau cerita tapi Ya wes. diceritain awal. Mas Ayung aja yang Oke. berceritanya ini apa enak. Baiklah. Cerita apa Mas Ayung? Saya akan mulai cerita. Ini cerita dari Mas Firman, pengalaman pribadi dari rentangan waktu yang cukup lama sampai pertemuan yang kemarin. Ini sama samaran ya. Mas Firman, sebut saja Mas Firman. Jadi saya mengalami apa ya? Dia bilang kayak sebuah ya proses perjalanan kehidupan yang akhirnya membuat saya yang tadinya merasa kadang-kadang saya udah baik atau merasa lebih baik dari orang lain, ternyata saya itu Tidak baik-baik saja. tidak baik-baik saja dan ternyata ya Allah, saya telah melakukan banyak kesalahan dan kesalahan besar kayak gitu loh. Jadi saya itu terlahir dari keluarga yang lumayan sebenarnya, bukan membanggakan diri sendiri, tapi orang tua kedua-duanya memang ya bapak juga pebisnis lah gampangnya, walaupun bisnis ala kota-kota di Jawa begitu. Saya nggak menyebut di mana, yang jelas Mampu lah segalanya. iya. Belum lagi ada beberapa kebun sawah yang disewakan, kami dapat income dari situ. Alhasil semua kebutuhan saya tercukupi, kebutuhan abang saya tercukupi semuanya, dan gak ada masalah kalau masalah dalam sisi ekonomi kayak gitu kan. Tapi perjalanannya waktu bukan kesalahan orang tua sih, mungkin memang harus demikian. Jadi ya pasang surut sampai akhirnya dalam waktu yang sangat singkat itu saya nggak ada penjelasan apakah itu benar atau tidak. Tapi menurut dari penuturan orang terdekatnya bapak begitu, ada seorang yang memang niatnya menghancurkan keluarga kami kayak gitu loh. Tapi dalam bentuk serangan gaib yang nggak kelihatan, nah seperti itu. Karena kalah persaingan dalam bisnis, ada juga bumbu-bumbu asmara karena dulu juga pernah senang sama ibu. Tapi saya nggak memperhatikan itu orang itu siapa dan nggak pernah pengen tahu gitu. Yang jelas sampai dari rentangan cuman 1-2 tahun lah, dari ya saya nggak nyebut harta itu banyak ya, tapi dari apa yang kami miliki, keluarga kami miliki itu buras dengan benar-benar sangat cepat. Dan itu bukan berarti harta itu hilang kami jual-jualin, enggak, tapi emang jatuhnya ibu bapak itu sakit yang susah untuk dinalar kayak gitu. Jadi kalau di medis ya ada sakit medisnya, tapi untuk kesembuhan nggak ada. Kalau misalnya ada dulu itu sakit di perut, asam lambung misalnya, tapi di sisi lain yang sakit bukan daerah situ yang dirasakan bapak, dan setiap malam harus merasakan sakit yang hebat, mau teriak ditahan-tahan. Saya ikutan yang tadinya ya bocah-bocah main kayak yang lain, jadi ikut prihatin, ngerawatin mereka berdua gantian sama abang. Tapi waktu itu karena memang untuk pengobatan dari medis sampai alternatif itu yang bikin kita harus jual-jual macam-macam lah dalam waktu kira-kira mau 2 tahun lebih malah mungkin Mas. Jadi kami bisa dibilang tinggal harta itu satu-satunya rumah, dan di 2 tahun itu bapak akhirnya meninggal. Sementara
entah itu kebetulan atau enggak, bapak itu ya anak tunggal, ibu juga anak tunggal. Dan mereka itu katanya apa pering sedapur apa dulu Jumat sama Jumat. Nggak paham saya Mas masalah itu. Yang jelas dari situ saya sangat kehilangan dan apa ya, terpukulnya anak muda saat itu. Kalau abang rada kuat, kalau abang saya agak kuat, dia itu harus jadi ini apa ya, tonggak keluarga gitu buat nyangga keluarga semua. Akhirnya dia tetap kerja, cuman bukan di sini tapi di luar Jawa. Bahkan kadang-kadang sekali keluar negeri, itu pun bukan pekerjaan yang bukan melalui jalur legal, artinya ya gitu loh, ilegal. Kerja di luar, atau itu pun penghasilannya juga kadang dikirimin ke kami. Itu ya sulit lah, serba sulit semuanya. Sampai akhirnya beruntung saya nggak ketempuan sampai ibu sakit parah, bener-bener akhirnya ibu juga menyusul bapak, dan saya nggak punya siapa-siapa lagi. Saya nggak punya siapa-siapa lagi kecuali abang, dan kami harus menjalani hidup sendiri-sendiri. Dan saya mendapat jatah bagian dari sisa-sisa peninggalan, saya uangkan. Kemudian dari itu tahun berapa ya, sekitar mau 10 atau 20, 15 tahun yang lalu, saya pokoknya pergi dari meninggalkan semuanya, meninggalkan semua kenangan-kenangan saya. Dan gak pernah tahu, maksudnya disembunyikan semuanya loh dari orang dekatnya bapak, bahwa ini ada serangan begini, ada yang melakukan atau apa. Saya ngertinya ya itu normal-normal saja. Saat itu juga masih pemuda, saya selalu berpikir yang logis-logis saja kayak gitu kan. Sampai ketika semua sudah terjadi, bapak ibu sudah meninggal, baru tahun kemarinnya saya dengar dari om gitu, orang dekatnya bapak yang dulu kerja sama bapak, katanya ada yang melakukan, katanya ini. Ya saya udah percuma, udah orangnya juga udah nggak ada. Dengan beban yang begitu, saya itu akhirnya jelajah kayak ini tuh lalu bahasanya itu Mas. Saya yang penting nekat keluar kota kemanapun, dan akhirnya emang kota yang biasanya gampang menerima siapapun, artinya di sana itu kumpulan banyak orang, ya saya ke Jakarta. Saya nggak mau cerita tempatnya di mana. Saya itu akhirnya, singkat cerita aja ya Mas, saya itu tenggelam dalam lembah kayak gitulah, lembah hitam. Dia ngomongnya seperti itu Mas Firman. Jadi karena kehabisan uang pegangan, terus ada yang ditipu juga, akhirnya saya apa aja yang penting bisa bertahan hidup. Tapi nyatanya susah. Saya juga nggak biasa bekerja, nggak tahu menau tentang dunia perdagangan, jualan itu seperti apa. Sudah dicoba tapi hasilnya malah kayak gitu. Saya bukan bela diri, tapi akhirnya saya terjun di dunia-dunia yang keruh, yang hitam seperti itu. Sampai beberapa kali harus berurusan sama yang berwajib. Tapi nilai ketika ada gerbekan, ada sesuatu yang berhubungan kayak gitu, saya bisa lolos. Ada yang nulungin lah seperti itu. Entah itu kawan, entah itu pedagang, atau siapa aja yang pada saat ada kejadian kayak itu saya bisa lolos. Dan saya pengen banget sebenarnya untuk kembali ke masa lalu, jadi anak ya kayak pada umumnya lah kayak gitu. Tapi kesempatan itu kalau kita udah masuk ke jaringan seperti itu ya. Itu apa itu Mas Ayu? Bisa dijelaskan lebih spesifik? Apanya? Ya premanisme, kadang juga ada narkobanya, apa aja seperti itu. Tapi kan kalau udah dapat nama lah, udah pegang di situ, buat keluar itu susah Bang. Saya seperti itu. Akhirnya suatu ketika saya itu ada kawan saya juga orang Jawa, ada orang ekspedisi. Terus pas melihat saya, ya ngobrol-ngobrol gitu kan. Akhirnya ini pas kesempatan, kayaknya kawan-kawan gak ada yang tahu, lagi senyap juga, lagi ada adem. Saya itu ikut mobil jadi ngenekin lah. Ya pokoknya jalan-jalan kemana aja lah kayak gitu. Dan suatu ketika saya itu sampai mampir di daerah sini Palimanan lah, sampai Palimanan atau Cirebon, di situ pokoknya ada rumah makan lah, semacam rumah makan. Saya bilang buat ampiran para supir-supir kayak gitu. Saya sempat ditawarin macam-macam. Oh iya, daerah Indramayu katanya. Cuman saya nggak mau. Cakep-cakep Mas. Tapi saya nggak mau bahas itu. Saya nggak mau. Dan pada saat itu saya karena risih ya, di sana juga banyak supir-supir. Saya di lembah hitam kayak gitu, tapi
saya sama sekali yang namanya perempuan itu saya menjaga, nggak mau yang kayak gitulah. Kalau hasut sih pengen, cuman saya pengen berusaha nggak main di perempuan lah kayak gitu. Tapi pada saat mampir, ini nggak semua rumah makan ya, nggak tempat tampilan kayak gitu. Cuman saya pas waktu itu banyak orang cantiknya, tapi ya ditawari ternyata di tempat yang kelihatannya gelap kayak gitu banyak yang muda-muda. Cuman saya akhirnya dengan berbagai alasan saya keluar waktu itu. Saya keluar, terus pelatarannya cukup lebar, luas waktu itu malam hari sekitar jam 7 apa jam 8 malam. Saya itu entah gimana ya ceritanya, saya itu keluar itu nengok-nengok di jalanan Pantura itu, melihat ke arah Ngulon, ke arah Ngetan, nggak tahu apa yang saya cari, ke seberang kayak gitu. Jadi kepikiran saya ini mau kemana ya, mau ngapain, hidup kok begini, saya udah nambah umur kayak gitu kan. Pas lah saya melihat lagi ke arah kiri, tadinya kayaknya nggak ada apapun ya, biasa lalu lalang kendaraan, itu kan 2 jalur begitu ya. Kok itu siapa? Dari tadi memang ada, tapi saya nggak ngeh kalau itu ada kendaraan atau seseorang lah. Jadi memang aspal, terus ada tumpukan entah kayu, entah drum di pinggir jalan. Tak pikir saya seperti itu, ternyata itu pas ini kayak ada, ya malam ya, kelihatannya itu ada, kalau ada kendaraan yang lewat itu kelihatan tangan begini, itu posisinya kayak terbaring begitu. Akhirnya saya, itu apaan tuh kan? Saya deketin, saya masih jalan pelan, pas makin jelas ada kendaraan lewat lagi. Jadi saya jalan arah Ngetan gitu ya, dari kendaraan dari arah belakang saya itu semakin nyorotin gitu kan, makin kelihatan. Itu kayak orang jatuh, ternyata saya parahin ke sana, saya deketin, itu ada perempuan jatuh sama ibunya. Ternyata ada perempuan itu ya pakai hijab, dia nyampe darahnya itu banyak banget. Ternyata bukan darahnya dia, tapi darahnya ibunya. Jadi ibunya itu parah lah, jatuh karena ada pendarahan. Entah, saya sih lihatnya di bagian mana ya, mulut atau telinga kesinilah. Saya itu refleks ya kemanusiaan, saya langsung bantuin sebisanya kayak gitu kan. Ternyata motornya nggak parah, dia kayak ketenggor tronton atau apa. Jadi ngantuk apa lagi, buru-buru mau beli obat di apotek malam-malam lah seperti itu. Akhirnya dari situ saya tolongin, saya bawa kan motornya, terus ternyata nggak jauh dari situ ya petunjuk orang-orang lah. Sepi banget waktu itulah jalanan, sampai akhirnya saya tolongin mereka dibawa ke rumah sakit. Dari sana ada pertemuan, ini singkat-singkat aja ya mas, biar nanti kecandak semua. Terus akhirnya saya kenalan sama perempuan tersebut, dia itu masih muda, mungkin 5 tahun di bawah saya. Dari situ saya kayak sebelumnya nggak ada perasaan, wong saya jauhin perempuan ya, nggak ada perasaan, maksudnya nanti saya pengen ada imbalan atau apa, bahkan yang namanya jatuh cinta itu nggak mungkin banget kayak gitu. Tapi sesuatu yang nggak dikira-kira akhirnya terjadi. Ketika beberapa hari di rumah sakit, loh sampean nggak ikut ekspedisi lah? Enggak, saya akhirnya hubungin teman saya yang supir itu, sampean kalau mau bantas Ngetan, saya ada urusan. Bahkan saya nggak ngomong kalau saya itu nulungin orang di situ loh. Tapi dia tahu kalau supir itu, kalau saya itu suka ngelalu orang jalanan lah kayak gitu. Cuman ya untungnya walaupun saya itu kadang di pasar, kadang-kadang preman kayak gitu, tapi penampilan saya nggak pakai tato. Nggak suka saya, bukan berarti yang tatoan preman gitu ya, tapi di zaman itu tato itu ya identik sama lumayan, iya, bukan yang artnya tapi lebih ke ceker atau apalah. Saya nggak tatoan. Di situ saya pakainya juga rapi, kebenaran biasanya jarang-jarang mandi, itu mau berangkat mandi dulu ganti baju di kontrakan saya. Akhirnya nggak tahu kenapa ketemu gadis cantik, sebut saja namanya Dina lah ya, Firman sama Dina wis pantas, sebut saja namanya Dina. Sampai saya nungguin ibunya nyampe ya bisa bangun lagi, bisa sehat. Saya lama kayak gimana ya. Jadi rumahnya Dina itu nggak jauh dari sana. Dari sana ya agak masuk sedikit lah. Ada beberapa sawah masuk ke dalam situ. Jadi kayak rumah sendiri, udah kayak keluarga sendiri. Jadi ada beberapa rumah saya nempatin sama saudaranya gitu di sana. Disambut, saya ngomong apa adanya, terus terang masa lalu saya cerita sama keluarga mereka. Akhirnya nggak tahu ada benih cinta atau enggak, saya
ada tawaran dari keluarganya sana, kalau mau nikah sama si Dina itu, nikah. Gayung bersambut gitu. Gayung bersambut, dan Dinanya juga nggak ada penolakan. Kalau saya malah yang gampang, kayak saya kok nikah gitu loh. Ternyata saya normal gitu. Ternyata saya normal. Saya nggak pernah berpikir, bahkan ketika saya lagi mokai, lagi nokep, lagi apa aja, saya seksi apapun depan saya, mereka pada saya nggak tertarik. Tertarik, tapi saya membatasi, dan nggak ada yang bikin saya seperti itu. Tapi kalau ngelihat si istri saya kan akhirnya kan, untuk lewatin orang tua, baktinya itu saya tersentuh. Dan waktu itu saya nggak ngomong cinta, tapi saya mengiyakan, dan nggak tahu ngempaninya kayak apa ke depannya kayak gitu. Nah, terjadilah pernikahan. Mereka mengetahui kalau saya itu nggak punya orang tua, bahkan kakak waktu itu nggak bisa dihubungin. Berarti saya itu modal lanang tok, modal laki-laki tok, cuman modal badan, modal diri saya nggak ada yang datang dari pihak keluarga saya. Tapi mereka dengan baik, entah itu balas budi nulungin orang tua, katanya kalau nggak ditulungin waktu itu bisa napa-napa atau apa, saya nggak ngerti. Sampai akhirnya di titik dimana ya saya nggak ngomongin, maksudnya ya uang rumah tangga ya harus ada tanggung jawab nafkah. Saya bingung di sana. Itu kan banyak sawah. Terus kalau misalnya ke jalanan, saya mesti garang banget kayak yang udah-udah. Dan lahannya itu kan udah jalan, udah lahan orang. Saya bingung mau nyari nafkah gimana. Akhirnya saya ada telepon, ada kontak dari kakak saya waktu itu. Entah dari masa-masa megang ya apa yang bisa dihubungi lah dari kakak. Akhirnya saya ngikutin jejaknya kakak. Itu masih, kalau nggak salah, di tahun, berarti itu cukup lama bang rentangannya. Kampung mencoba ini itu, mencoba itu, tapi ya dapat buat makan. Tapi ini banyak tekanan. Kalau orang tuanya sih sebenarnya enggak, Dinanya sendiri enggak. Saya sendiri merasa imbas dari kehidupan saya yang di jalanan, yang kemarin cari duit gampang, kok saya mau ngerokok aja kadang-kadang masih mikir berbagi. Itu saya memilih untuk ikut sama jalurnya kakak. Jadi ya lewat jalur legal keluar waktu itu ya adalah sebuah negara di tetangga kita kayak gitu. Dan saat itu saya udah rentangan lama itu, menikah itu udah dapat bocah. Itu berarti umur sekitar 1 tahunan. Bocah itu udah 1 tahun. Berarti ini cerita panjang, saya singkat aja. Pokoknya saya bertahan di sana. Dan itu dunia hitam yang di sana nggak ada yang nyariin sampean, mas. Ya mesti ada, tapi ya sebisa mungkin saya ganti wajah baru lah semuanya. Akhirnya saya itu berangkat, itu ninggalin bocah. Nggak tahu mas, ada kecenderungan. Jenengan pernah di jalan nggak? Saya pernah, saya bilang. Jenengan pernah di dunia yang angel-angel nggak? Saya pernah bilang. Terus rasanya itu, kata Mas Firman, dan saya selaraskan sama anak-anak teman-teman saya yang pernah di jalan, bocah-bocah main gitu, bocah-bocah badar. Kalau punya anak, sayang banget katanya. Ya kan, lebih kayak orang yang ya semua orang tuh pasti sayang, tapi ada kayak aku nggak mau anakku sepertiku gitu loh. Dijaga lebih seperti itulah. Apalagi saya dapat waktu itu anak laki. Jangan sampai bangunnya kayak bapak, jangan sampai nakalnya kayak bapak, jadi anak baik pokoknya. Itu masih ya ngomong aja masih belum jelas, 1 tahun lebih lah kayak gitu. Dan saya akhirnya berangkatlah ke negeri seberang, pengen perolehan yang lebih baik, karena tetangga-tangganya Dina juga banyak yang seperti itu berangkat ke sana. Itu entah kenapa ya, saya di sana sulitlah menghubungi di rumah, nggak bisa teleponan dan lain-lain. Dan ternyata ada masalah di sana, cuman nggak sampai 1 tahun, berapa bulan dok. Tapi saya memang dapat duit ketika saya pulang. Ya pernah sih sesekali bisa nelpon ke saya gitu kan, cuman nggak pernah ngabarin yang aneh-aneh. Kok bisa-bisanya loh di kampung itu ternyata anak saya itu, maaf banget mas, sepenting itu gitu, nggak pernah diceritakan ke saya. Anak yang disayang itu nggak ada bang, meninggal karena sakit dan cepat banget, kayak step apa-apalah seperti itu sakitnya, yang
panas tahu-tahu tinggi banget, terus saya langsung. menggigil ya, seperti itu. Jadi nggak ada kesempatan buat, ya karena mungkin kikuk atau waktu itu nggak bisa diselamatkan lah. Pokoknya emang takdir sih seperti itu Mas. Tapi saya waktu itu nggak bisa menerima ketika pulangan saya marah besar banget. Kayak apa rontoknya saya sebagai bapak, saya sangat menyayangi keturunan saya, anak saya cita-citakan besok nggak seperti saya gitu kan. Bahkan saya berat banget untuk keluar aja karena anak, bukan karena istri. Bener-bener lagi lucu-lucunya, terus pulang belum lama udah nggak ada. Terbayangkan itu ya, Iya. kalau kita sebagai Saya orang tua sakit banget, dan di zaman itu saya sakitan saya nggak bisa menerima saat ini. Mungkin ya emosi saya itu, saya jadi benci banget sama istri saya, sangat membenci istri saya, bahkan sangat membenci mertua, semuanya lah. Saya membenci sisi dunia. Dia bilang kayak pokoknya kenapa nggak adil banget, kenapa kok seperti ini. Akhirnya saya nggak ada ucapan apapun, saya pergi karena memang udah ini semua kan. Saya pergi keluar ke Pantura lagi, saya ngetan sejadi-jadinya sana. Pokoknya itu nggak bisa, yang namanya kehilangan itu di saat itu ya Mas. Wah, di pelupuk mata kebayang terus. Saya sempat nangis di pusarannya anak, gak mau pulang, nyampe disusulin. Kalau misalnya di makam gitu ya, terus disusulin sama keluarga, saya marah-marah, saya ngancem-ngancem, dan saya kebukin semuanya. Pokoknya nyampe istri aja, saya nggak mau ngeliat istri lah waktu itu. Saya salah, nggak bisa ngeliat dari sisi sananya, adanya saya pokoknya sedih begitu ya. Akhirnya saya setelah itu nggak bisa ada yang menghalangin saya itu ngetan terus kayak orang mengembara gimana sih, salah-salahan begitu ya. Ada kerja begitu ya, karena saya pengen makan. Tapi daripada kerja yang kayak orang-orang, saya lebih banyak betak, lebih banyak preman lagi gitu loh. Tapi preman di tanah orang kan resiko juga. Sampai akhirnya saya ketemu orang banyak yang, ya ini kan cerita horor, saya ketemu orang yang mistik-mistik kayak gitu. Disuruh, kamu nyepi di daerah mana, saya nyepi di ujung, ya ketiak gunung, selamat ketiak mana lah kayak gitu, di lembah-lembah. Pokoknya saya nyepi, nggak bisa menghapus kesedihan saya. Adanya marah, dendam, benci lah seperti itu sama istri, sama keluarga. Kenapa nggak ngabarin, kenapa nggak begini, nggak begitu. Pokoknya angel banget. Sampai ketika itu saya nggak pernah sekalipun kepikiran untuk pulang. Saat itu nggak ada kepikiran sampai pulang. Itu udah kurun waktu berapa lama? Udah lama banget Bang, tahunan. Saya udah kayak nggak punya keluarga, bener-bener saya nggak punya keluarga. Dan untuk kali kedua saya merasa sendirian lagi. Itu jelas saya salah, tapi saat itu saya ya pembenaran buat diri saya sendiri. Sampai saya itu ngikut sama entah rombongan orang yang mau ke spiritual, tahu-taunya ke gunung mana, itu orang mau nyupang ternyata, mau ngipri. Ini bukan tujuan saya kayak gitu. Saya cuma ikut doang, saya balik lagi. Kadang-kadang kayak diperangkap supaya harus mau ikut. Saya berhasil lolos. Sampai satu ketika saya itu ketemu seorang bapak-bapak tua. Seorang bapak-bapak tua itu di daerah mana ya Mas? Ini pinggiran, masih dekat-dekat daerah sini katanya. Jadi antara perbatasan Tegal Pemalang. Ketemu bapak-bapak tua, dia bilang gitu, Panuru tambak katanya. Kamu mau cari tambak? Mau nyari tambak itu kan mau nyari obat. Mau nyari tambak. Nang warung ke laka bocah nom. Nang warung ke langka. Nang pucuke gunung ya langka. Nang laut laka. Di laut, di gunung, di mana aja juga nggak ada obatnya. Nah itu kan wong saya emang lagi selama bertahun-tahun itu ya, berarti ngetan terus ngulon lagi, tapi nggak pernah sampai ke sana, ke tempat istri itu nggak pernah. Dan udah kayak rapet begitu loh. Itu kalau misalnya ngulon nyampe ke sini, ke Tegal aja, itu kayak nggak sengaja ngikut-ngikut gitu loh. Nah itu saya di Malang ketemu, perbatasan Malang lah ketemu aki-aki bilang kayak gitu. Dan saya sempat marah karena ngomongnya kayak ngenyek. Saya ada di kayak warung pinggir-pinggir jalan, warung jajanan, makanin lontong, lopot, badan saya udah gondrong banget, gak kurus lah. Diomong begitu orang tua, kayak bawa kayu bakar lah begitu. Dia tuh ngomongin arah peluru tambah itu nggak ada semua di laut di mana aja. Kayak sampai ngomong apa? Saya sambil nyolot.
lemparin pakai gorengan nih, digituin sama saya. Lah, nembe gorengan katanya. Kamu itu sekuat apa? Kamu itu rapuh, kamu itu hina, kamu itu pokoknya dimaki-maki sama dia. Dan baru kali ini ada orang yang berani maki-maki saya seperti itu. Dan nggak tahu kenapa saya ngeper ketika saya mau tak timpuk pakai bangku atau apa gitu. Emang ngenyek banget caranya. Dia cuma pakai pakaian Jawa. Ada noreng begini ya, namanya apa sih itu ya, terus surjan sama celana komprang, dia mikul itu masih digoyang-goyang. Memang ada keanehan ketika saya itu kayak berdebat sama si aki-aki tersebut. Dia itu ngeledekin, dan kayu segulungan gede dengan bulatan itu harusnya berat. Dengan aki-aki yang kelihatannya ringkih, kurus, kenapa nggak keberatan gitu loh. Ini juga goyang-goyang. Itu baru nggak setelah saya debat lama lah, diledekin, saya marah, dia bales ledekin lagi. Dan kenapa dia kayak nggak ngerasa berat, biasa banget, enteng. Terus apa orang-orang warung atau apa kayak nggak ada reaksi apapun, maksudnya orang kok rame di luar kayak tukaran gitu loh, ribut itu nggak ada reaksi apapun, biasa aja. Yang warungnya tetap ngelayanin biasa, ada orang datang naik motor, naik sepeda, yuk beli biasa aja. Sampai akhirnya saya, sampai nasinya siapa? Nggak usah nanya siapa, saya siapa tong. Kamu mau obat, cari obat, masuk dirimu sendiri sana, cari tahu ke dirimu sendiri. Maksudnya apa, ngomong apa? Wis ya, aku tak lunga, aku mau pergi, katanya seperti itu. Di saat dia itu masih joget-joget lah kayak gitu. Kalau sekarang mungkin ada musiknya Bang, ya kan, ditempel musik. Itu masih joget-joget, masih ngeledekin. Saya itu kan kondisi saya tadinya duduk, saya lagi makan gorengan. Itu, kok saya berdiri? Tahu-tahunya saya melihat diri saya sendiri lagi duduk. Jadi kayak aneh banget saya waktu itu. Dan selama kurun waktu lama sekali itu saya nggak pernah ngalamin kejadian yang saya pernah ketemu di jalanan, di kebun, entah di pinggiran hutan atau apa. Saya terus mau diajakin ke ngipri atau cari pesugihan. Nah, saya nggak tahu, tapi saya tuh ketemu nggak sengaja ya, ketemu bangsa-bangsa kayak pocong, gondoruo. Saya sering, tapi saya nggak ngalamin yang aneh karena di alam yang gelap. Terus yang serem-serem ya ketemu itu lumrah. Ini di tempat ya pedesaan, pinggir jalan gede, kok bisa kayak gitu. Dan anehnya si aki-aki tersebut kok lancang banget ngeledekin. Dengan keanehan dia itu nggak merasa keberatan, nggak merasa apa. Terus sampai tadi ya seakan-akan saya itu balas-balasan maki-makian, tapi nggak ada yang terganggu. Tahu saya kok saya lagi megang gorengan, cuman diem posisinya. Sampai saya raba-raba, saya ini gimana maksudnya? Tapi saya bengong pas ngeliat lagi ke arah aki-aki itu, dia udah nggak ada. Dan jalannya itu pas cepet banget jalannya. Saya itu ngucap istighfar untuk sekian lama, udah lama banget mungkin nggak pernah ngucap kayak gituan. Untuk masih inget ya. Tahu saya udah dapati diri saya itu kelenting di piring kayak gitu. Jadi ada sendok ngadu sama piring, terus teh manis ini tumpah. Sampingnya itu ada yang ngomong, bapak singalon mas. Nggih pak, maaf pak, jenengan ini apa enggak, bahasa apa enggak? Saking pundi mas? Nah saking mriko. Dari mana mas? Kalian lihat begini penampilan saya kan urakan banget ya, gondrong, kumis tebel banget. Katone kesel ya, kata bapak, katone kelihatannya jenengan tuh capek. Nggih pak, lagi. Bilang katone kesel ya, kelihatannya jenengan capek. Iya, dari mana? Saya pokoknya ngarang-ngarang aja wis. Enggak. Kamu bahasa Jawa apa enggak? Saya bisa, tapi enggak biasa. Aslinya orang Jawa. Iya, aslinya orang Jawa. Saya perhatikan kamu makan tapi enggak dimakan dari tadi. Cuma diem, gorengan dipegang, sendok dipegang, lontong di bawah. Saya perhatikan kok orang kok diem aja, maksudnya kamu ada masalah apa? Ditanya-tanyain, cerita mas, orang apa kak? Nggak apa-apa sama bapak-bapak itu orang baik. Tapi tetap aja saya nggak mau cerita. Terus saya bayar, saya ada duit, kadang-kadang dapat dari mana lah, pokoknya dapat duit, kadang-kadang rongsok, kadang-kadang apa aja lah seperti itu. Saya pikirin dari saat itu, saya ngikutin jalannya kaki tersebut.
oh itu arahnya ngetan, dia ada belokan sana, saya ikutin terus pokoknya. Dan itu waktunya dari jam 3 sore, waktu jam 3 sore saya nggak tahu itu, pokoknya jalannya makin naik, makin nanjak itu ada setapak jalan kecil, seakan-akan ada yang nuntun, padahal kaki itu udah nggak nampak sama sekali. Saya itu jalan terus ngikutin, pengennya saya kemana lah. Yang jelas katanya nyari di diri saya sendiri, itu yang diomongin sama si aki-aki tersebut. Dan saya memang gak ngudak aki-aki itu, tapi kalau misalnya bisa, aku mau pengen lebih jelas maksudnya apa. Itu untuk yang kesekian kalinya ya, tadi itu ngalamin hal aneh di jalanan itu. Saya itu ngalamin pertemuan dengan hal-hal yang di luar logika lagi. Saat itu saya lagi masuk ke kayak perbukitan gitu ya, agak nanjak. Itu nggak ada kampung sama sekali, nggak ada. Kalau yang sebelah kirinya yang tadi dekat warung itu ada, itu nggak ada kampung sama sekali. Adanya kayak alas-alas kebun-kebun gitu bang. Tapi kata Mas Firman, di beberapa menit kemudian itu udah jalan mungkin mau sejam lebih lah. Saya udah biasa jalan begitu, bahkan saya nggak pakai sendal. Itu ada rumah, di dalam rumah itu rumah biasa gubuk, itu ada di jendela. Orangnya itu persis kayak istri saya persis, mirip-miripnya kayak gitu, mirip. Ya pakai hijab di jendela gitu ngeliatin. Saya hampir kayak siapa ya? Malah udah agak lupa kayak siapa kok, kayak istri saya. Tapi mau tak baleni, mau saya itu balik lagi, nyatanya bukan. Wong dia juga kayak ada suaminya. Nanti kok ada rumah, tadi aja nggak ada rumah. Ada rumah nanti sebelah mana gitu, saya jalan berapa langkah ada rumah, perempuannya kayak istri saya semua, modelnya kayak gitu semua lah. Itu saya semakin lelah banget, saya terduduk. Saya di situ terduduk di di pinggiran jalan, kata Mas Firman, pinggiran jalan setapak begitu. Tapi ada semacam undagan di belakang saya, itu kayak tanah merah yang dicowak-cowak begitu loh. Berarti ke atasnya kan bisa buat naik. Akhirnya saya lelah, saya naik ke atas itu, naik ke sana. Saya naik lagi ke atas, semakin ke atas. Ini katanya bukan di gunung, katanya bukan di mana, tapi saya itu ngelalu makin capek. Nanti kalau lapar gimana, udah pikirannya macam-macam. Itu sampai malam hari akhirnya saya berhenti di sebuah kayak gubuk kecil. Ada gubuk kecil punya petani kebun sana. Saya ngadem di situ. Saya berhenti di situ, saya makanin apa aja yang bisa dapat saya di sana. Pokoknya tahu ujung-ujung daun atau apa. Air mah ada, air mengalir. Itu dari kalau daerah-daerah yang atas gitu kan ada air bersih begitu biasanya. Itu di sana saya mulai merenungi kata-kata bapak-bapak yang sore tadi. Maksudnya apa, maknanya itu apa, kayak gitu. Nah, di saat saya itu duduk, ini gubuk itu kayak rumah loh. Apa emang sebenarnya emang kayak gitu Mas? Jadi ada kayu bakarnya, kering-kering semua, tumpukan rapi banget. Gubuknya nggak terlalu gede, tapi di sampingnya itu, ini kan kayak jerami gitu ya. Itu samping-sampingnya itu ada tumpukan kayu bakar, terus ada bekas bakaran yang masih baru. Yang jelas mungkin pernah ada orang kesini. Ya tadi aja ada undagan begitu kan, berarti kan ada orang jalan, ada yang punya. Nah wis lah ngelalu, ada teko yang dikaitkan sama besi. Berarti kan bisa buat masak air. Iya, masak air, digantung modelnya. Iya, saya kemana-mana tetap bawa korek. Kadang korek, sampai korek itu banyak. Namun di jalan saya sakuin itu bukan duit, korek banyak kan. Saya bisa ngangkat-ngangkat di situ. Nah, ketika saya duduk itu, ya lapar enggak ya, makan jadi saya udah biasa begitu. Tiba-tiba saya bisa ketemu lagi sama bapak-bapak yang sore tadi. Itu tetangga tuh. Iya, uluk salam. Itu kan ada nggak ada pintunya, cuman kayak sesuatu yang disenderin itu, keripik kan, disenderin. Jadi saya tarik dari dalam, begitu saya tutupin biar nggak terlalu dingin. Apinya juga justru di dalam, tapi bagian belakang itu agak terbuka. Dia itu lewatnya depan. Assalamualaikum, saya dan pasti aki-aki itu. Ternyata iya bang, aki-aki itu, benar-benar aki itu. Itu waktunya udah ini ya bang ya. Nyambung lagi aja bang. Terserah. Itu 35. Oke lah, nyambung lagi di 42 Bayus bang.
Kayaknya masih lumayan panjang waktunya. Berhubung ceritanya kayaknya lebih panjang ya nanti ya. Oke. Mungkin kita sambung ke part 2-nya ada. Mungkin Mas Oyong akan bercerita lebih seru lagi tentunya. Iya, mungkin. Ya, Oke. itu saja untuk edisi Ngobor kali ini. Sampai jumpa di Ngobor berikutnya yang sambungannya cerita tadi ya Mas Oyong. Ya. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.